Shalom, perkenalkan nama saya Susanti Tamuina dengan NIM 31222047, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi lokal, yaitu tenun ikat Sumba Timur. Yang pertama, sumber daya alam. Tenun ikat Sumba Timur adalah jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat Sumba Timur merupakan hasil karya eksotis yang diciptakan oleh para perajinan atau seniman tenun dari Sumba Timur. Tenun ikat Sumba Timur merupakan warisan budaya yang dari alat dan bahannya memanfaatkan keberadaan sumber daya alam bahan alami yang ada di Sumba Timur. Dalam proses pembuatannya, sumber daya alam seperti tanaman-tanaman tertentu menjadi bahan utama yang sangat diperlukan dalam perbuatan tenun ikat Sumba Timur. Misalnya, tanaman kapas yang digunakan untuk membuat benang tanaman kombu yang digunakan sebagai pewarna benang tanaman, taligawan atau kain yang digunakan untuk mengikat kain agar dapat memunculkan motif-motif pada kain. Alat-alat yang digunakan pun mulai dari proses pementalan benang, pewarna, hingga proses menenun merupakan hasil pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, proses pengolahan. Proses pengolahan yang pertama dimulai dari mencari akar. Proses awal yang harus dimulai adalah mencari akar mengkudu, daun nila, dan rempah-rempah alami yang digunakan sebagai bahan pewarna alami. Akar mengkudu untuk menghasilkan warna merah, sumbu dan daun nila untuk menghasilkan warna biru. Bahan alami ini ditumbuk lalu diramas dengan air yang kemudian dipergunakan untuk mewarnai benang yang telah diikat. Proses pengolahan yang kedua yaitu memintal kapas. Kapas dipintal untuk menghasilkan benang dan itu murni buat oleh tangan manusia, bukan mesin pabrikan. Benang-benang itu kemudian diikat untuk diwarnai sesuai kebutuhan. Dalam proses ini tentu membutuhkan ketekunan serta kesabaran. Proses pengolahan yang ketiga yaitu karandi dan hondu. Karandi yang merupakan proses selanjutnya dalam pembuatan tenun ikat Sumba bisa dilakukan seharian. Setelah pamening benang-benang yang sudah disusun di bingkai kayu tersebut, proses pengikatan benang-benang ini disebut hondu. Hondu dilakukan dengan sangat kencang agar bagian yang terikat tidak ikut terkena pewarna. Proses pengolahan yang keempat, kap ukul dan pamening. Kap ukul adalah proses pementalan benang hingga terbentuk bola benang. Kap ukul adalah proses yang dilakukan setelah melakukan pahundur. Dari bola benang itu, langkah selanjutnya adalah pamening. Ialah menyusun atau menata benang-benang di alat tenun, bingkai kayu atau wangi, sehingga nantinya mudah diikat berdasarkan motif yang diinginkan. Proses pengolahan yang kelima yaitu giling. Giling adalah proses merendam kumpulan benang yang sudah diikat atau hondu di dalam ramuan pewarna alami. Pewarna biru berasal dari tanaman nila, sedangkan warna merah berasal dari tanaman mengkudu atau akar kombu. Proses pewarnaan masih dilanjutkan dengan hondu, maukawilu, dan kombu. Jika pewarnaan biru selesai, dilakukan proses pewarna warna lain seperti merah atau kombu. Proses pengolahan yang keenam yaitu katahu. Setelah semua proses perendaman warna selesai, lanjutlah ke katahu. Tahap ini adalah proses melepaskan semua ikatan tali gawang. Di sini mulai kelihatan motif dan si kain tenun ikat. Dan kemudian masuk pada tahap walahu dan pamerang. Proses walahu adalah memisahkan benang-benang yang sudah direndam pewarna dan sudah kering dijemur beberapa hari. Dari walahu, benang diatur sesuai dengan susunan yang benar untuk membentuk motif. Proses ini disebut pamerang. Lalu jika susunan sudah benar bagian atas dan bawah, benang yang sudah dirangkai di bingkai kayu diikat yaitu karandi. Proses pengolahan yang ketujuh yaitu menjemur. Setelah mencapai waktu tertentu, direndam benang yang diikat tadi langsung dijemur atau dikeringkan.
Suasana alam Sumba Timur yang panas sangat memungkinkan untuk mengeringkannya lebih cepat. Proses terakhir dalam pengolahan kain tenun yaitu menenun. Setelah benang-benang yang diikat tadi mengering, maka proses selanjutnya adalah menenun motif. Tenunan bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli pada umumnya. Namun pada umumnya motif tenun Sumba didominasi oleh gambar ayam, kuda, buaya, rusa, kura-kura, udang, dan juga manusia. Kain tenun yaitu menenun warna dasar kain atau benangnya adalah benang hijau dan merah. Jambu. Proses menenun ini tentu saja membutuhkan keahlian khusus dan inilah yang menjadi keterampilan khusus bagi kaum perempuan Sumba Timur. Adapun hasil produk yaitu kain atau hinggi, sarung atau lau. Yang ketiga adalah desain produk tenun ikat Sumba Timur memiliki desain yang sangat unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Tenun ikat Sumba Timur memiliki banyak motif yang memiliki makna masing-masing atau memiliki nilai filsafi. Tenun ikat Sumba Timur juga memiliki warna khas yang dibuat bahan alami seperti warna merah dari akar mengkudu dan warna biru dari daun nila. Berikut ini adalah makna dari motif-motif kain Sumba Timur. Motif ayam yang lebih tepatnya ayam jantan memiliki makna kesadaran, kehidupan serta pemimpin yang bersifat melindungi. Motif kuda melambangkan kejantanan, kebesaran, keberanian, ketangkasan, kebanggaan, dan status sosial. Motif rusa melambangkan kebijaksanaan pemimpin yang memperhatikan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Motif manusia berfungsi untuk menolak kelahafan. Selain itu, motif ini melambangkan kepolosan, ketakutan, dan juga kesendirian. Motif mamuli yang biasa dipakai oleh wanita melambangkan wanita yang maskulin serta wanita yang feminin. Motif patula kamba memiliki makna yaitu keindahan dan persahabatan. Motif singa terinspirasi dari gambar pada uang Belanda karena di sana tidak terdapat hewan singa. Hal tersebut membuktikan bahwa sejak dahulu kala masyarakat telah mengenal hubungan dengan dunia luar. Kain ini sering dijadikan sesederhana dengan tradisi belis oleh para pria di Sumba. Selanjutnya adalah proses penjualan. Produk-produk yang sudah dibuat kemudian dijual melalui beberapa cara. Pertama, melakukan promosi menggunakan media sosial. Penjual akan memposting produk yang dijual melalui media sosial, misalnya Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli bisa langsung menginformasikan kepada penjual lewat media sosial tersebut, kemudian menyepakati keputusan penjualan selanjutnya. Kedua, penjual memanjang produk-produk tenun ikat tersebut dalam art shop ataupun galeri Sumba yang bisa langsung dikunjungi oleh para pembeli atau wisatawan sehingga dapat melihat produk tersebut secara langsung. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Shalom dan terima kasih.